Kalau kita dikelilingi keadaan berkekurangan, serba susah, apakah mungkin untuk memanifestasikan abundance atau kelimpahan itu di dalam hidup kita saat segala sesuatu kelihatannya seperti bertolak belakang atau seperti sedang menyerang kita? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Dan kalau memang bisa, apa saja yang harus kita lakukan, terutama di saat-saat seperti ini? Simak video ini sampai akhir. What's up everyone, welcome back to Theta Omega TV channel, saya dengan Clara Angeline. Kalau kita misalnya keadaan kita lagi good life atau segalanya baik-baik aja, mudah untuk kita untuk punya pemikiran yang positif dan bahkan untuk memanifestasikan hal-hal yang lebih tinggi lagi, mungkin rasanya jauh lebih mudah. Tetapi hari ini kita membicarakan kalau kita berada di posisi yang istilah kata nih, bottom banget di dalam hidup kita. Dan segalanya dikelilingi oleh kekurangan. Apakah hal ini masih mungkin? Nah, saya perlu berkatakan dan saya ingin memberi harapan pada teman-teman bahwa sangat mungkin sekali. Kadang teman-teman, tempat terbaik untuk bisa melakukan olah adalah ketika segalanya tuh kontras. Kontras itu artinya apa teman-teman? Bukan ketika kita dipenuhi dengan kelimpahan, dan lalu kita mewujudkan lebih berkelimpahan lagi, tapi kadang tempat yang terbaik adalah ketika segalanya adalah seperti apa adanya kita saat ini. So, gimana sih cara memulainya? Konsep pertamanya untuk manifesting abundance atau memanifestasikan kelimpahan atau menarik impian kita ke dalam hidup kita adalah untuk memilih dengan pasti pemikiran-pemikiran apa yang kita inginkan dan konsisten atau persisten di dalam pemikiran itu. Nah, langkah-langkahnya apa aja teman-teman? Perhatikan ya. Yang pertama teman-teman, terima kenyataan bahwa Anda bisa mengontrol hidup Anda. Artinya kita mengambil tanggung jawab balik ke dalam tangan kita. Lihat hidup kita saat ini. Jangan-jangan mungkin apa yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah hasil dari benih pikiran yang pesimis atau benih pikiran negatif yang pernah dengan tidak sengaja kita tanamkan di masa lalu. Apakah ada demikian? Misalnya kita berpikir bahwa it's too good to be true, nggak mungkin deh gue dapat kenaikan gaji misalnya. Atau misalnya, lah kan di mana-mana resesi, waduh jangan-jangan bentar lagi kita juga kena nih, kena pecat dong, kita kena resesi. Bahkan ketika pemikiran-pemikiran itu nggak sengaja dan dipengaruhi oleh lingkungan luar, tetapi itu bisa terjadi. Teman-teman begini, apa pentingnya kita mengambil tanggung jawab dan menyadari bahwa pemikiran itu keadaan kita saat ini bisa berasal dari pemikiran kita di masa lalu. Karena memang itu demikian kenyataannya. Ketika kita bisa menerima dan mengambil tanggung jawab ini, menerima kenyataan, artinya kita juga bisa membalikan semuanya dan membuat hal yang berkebalikan, alias kita bisa menanamkan pemikiran-pemikiran yang lebih baik untuk masa depan kita dan kita bisa mengarahkan pemikiran-pemikiran kita secara lebih positif untuk membentuk masa depan yang lebih baru. Intinya, ekspektasi kita, feeling kita, ya perasaan-perasaan kita dan juga belief-belief atau kepercayaan yang ada di dalam diri kita ini membentuk realita kehidupan setiap saat. Nah, jadi bagaimana caranya untuk membalikannya? Sebenarnya mudah teman-teman. Caranya adalah dengan membalikan pemikiran atau ekspektasi itu. Masukkan hal-hal yang lebih baik, lebih positif. Kalau memang kecenderungan kita adalah orang yang negatif, orang yang pesimis, orang yang sinis, ini saatnya untuk kita mulai sadar dan membalikan semuanya. Caranya bisa dengan baca buku-buku ya, dengan cara ikut seminar, ikut komunitas kita karena kita di sini juga ada komunitas Theta Omega, komunitas sukses Theta Omega, di mana kita semakin banyak berkumpul dengan orang-orang yang positif, mau tak mau energi kita juga dan cara berpikir kita akan lebih positif. Yang kedua adalah harus jelas apa yang Anda inginkan ya teman-teman. Nah jadi kejelasan atau clarity ini penting banget sebelum kita memulai segala sesuatu. Nah kalau misalnya kamu cuma inginnya adalah saya ingin kaya, saya ingin bebas hutang. Kata-kata itu tuh nggak cukup jelas dan terlalu general teman-teman. Jadi segala sesuatu tuh harus lebih dispesifik. Kamu inginnya seperti apa? Jadi spesifik ini maksud saya adalah seperti ini. Masuk ke dalam perasaannya. Jadi gambarkan seperti apa sih keadaan kehidupan ideal yang kamu inginkan. Misalnya saat ini lagi nggak ada pekerjaan. Coba gambarin. Gambarkan di dalam pemikiran kamu bagaimana rasanya, feelingnya, ya perasaan atau feelingnya
Misalnya, kamu pergi kerja setiap hari dengan happy, dengan baju yang rapi, dengan penuh rasa syukur. Nah, jadi gambarin seperti itu dan terus menerus kita gambarkan ke dalam pemikiran kita. Dan untuk cara-cara yang lainnya, kalian bisa cek video-video kita yang lainnya di channel ini yang banyak banget ngebahas tentang gimana sih caranya penggambaran visual yang lebih tepat. Yang ketiga adalah begin with the ended mind atau berpikirnya dari belakang. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Setelah kita menetapkan secara spesifik apa yang kita inginkan di dalam hidup kita, nah kita harus mulai hidup seperti kita berada di saat itu. Jadi visualisasi kita, penggambaran kita yang ada di pikiran kita adalah saat ketika kita sudah mencapainya. Intinya nggak usah mikirin gimana caranya. Biarkan universe atau alam semesta ini bekerja memikirkan caranya untuk kita. Tugas kita adalah memikirkan secara lebih mendalam dan masuk ke dalam perasaan, apa sih perasaannya ketika saya sudah mencapai apa yang saya inginkan ini. Perasaan misalnya secure, perasaan abundance, perasaan bersyukur, perasaan apa lagi? Perasaan bangga, perasaan happy, dan jauh-jauh tuh nggak ada yang namanya perasaan worry tentang money, nggak ada tentang kekhawatiran tentang uang misalnya, nggak ada perasaan bahwa saya selalu ketakutan tentang masa depan, saya selalu apa. Jadi begin with the ended mind. Belajar berpikir dan belajar merasakan seperti ketika kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan ini konsep yang sangat penting sekali. Yang terakhir adalah belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baru. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah menanamkan benih pikiran apa yang kita inginkan, nah universe tuh bekerjanya, apalagi kalau sesuatu ini besar ya teman-teman, itu nggak instan. Ada segala sesuatu yang perlu diatur ulang, mengatur situasi, mengatur keadaan, mengatur orang-orang untuk bisa membuat ini menjadi realita. Nah, teman-teman, kadang diperlukan waktu. Seringkali diperlukan waktu untuk bisa hal ini terjadi. Nah, di dalam waktu penantian ini, teman-teman, banyak hal-hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, sometimes kalau kita nggak menetapkan diri kita untuk berpikir positif dan percaya bahwa Allah ini bekerja dan bahwa kita bisa menentukan masa depan kita, kita seringkali melihat segala sesuatu yang terjadi kepada kita sebagai suatu dalam tanda kutip kesialan. Kok tiba-tiba pekerjaan ini gue nggak dapetin sih, tiba-tiba gue dipecat. Padahal memang kamu udah mikirin kamu ingin dapat sesuatu yang lebih baru. Nah, jadi intinya seperti ini. Melihat sesuatu dengan sudut pandang baru adalah disyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun sometimes it doesn't look like something good or something nice. Kadang-kadang tuh hal yang terjadi ini nggak menyenangkan untuk kita dan kelihatannya seperti kesialan, tetapi saya mau ingatkan teman-teman, percaya akan kebaikan universe, akan kebaikan Tuhan, dan percaya bahwa apapun yang terjadi ini adalah hal yang tepat untuk bisa membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Nah, sometimes nih teman-teman ya, dalam perjalanan ya, mungkin kita mengalami banyak kekecewaan. Misalnya nih, kita udah menetapkan saya ingin menjadi, misalnya kita udah punya impian, ingin punya income yang lebih baik gitu ya. Tetapi mungkin jadinya banyak masalah di kerjaan, tiba-tiba kita dikeluarin. Kesialan kan, seperti kesialan kan teman-teman. Ya, jadi ya, tapi sebenarnya itu karena benih pikiran yang mungkin kita sudah tanamin. Ya, nah. Karena dari sini mungkin akhirnya kita harus berevolusi, kita jadi kudu belajar skill yang baru atau apa, sehingga atau kita harus menunggu kesempatan yang baru datang dan who knows, ternyata kesempatan itu adalah bentuknya, wujudnya adalah sesuai dengan apa yang kita impikan. Satu lagi teman-teman, pemikirannya adalah hati-hati, kadang-kadang kesempatan itu datangnya terselubung. Jadi datangnya dalam bungkusan ya, bukan bungkusan emas, tetapi bungkusan kertas koran. Sometimes yang sesuatu yang kelihatan seperti nggak menarik, tetapi justru ketika kita udah masuk, ini loh sesuatu yang sebenarnya kita impikan. Ya, nah jadi melihat dengan sudut pandang yang berbeda dan senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, even if it's good or bad, percaya aja bahwa segalanya sudah diatur dengan begitu luar biasa oleh Tuhan, oleh semesta untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk mendatangkan apa yang kita impikan bila memang itu tepat dan untuk our higher self atau untuk diri kita yang terbaik.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya and subscribe ya teman-teman, karena dan tekan tombol bel notifikasinya karena banyak banget video-video lainnya yang kamu bisa expect untuk bisa memperkaya hidup kamu, wawasan kamu, dan menjaga diri kamu tetap positif pastinya. Thank you, and kamu bisa ikutan komunitas kita, ada linknya di bawah ini, gratis teman-teman, dan kita aktif mengadakan acara-acara biasanya setiap minggu atau at least setiap berapa lama kita pasti suka ngadain acara kumpul-kumpul juga, kumpul online gitu ya. Dan saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live legendary and live your life to the fullest.